Sejujurnya, lu sama Viko lucuan siapa? Bisa dicek dari jobnya aja ya. Gue kan total udah 10 tahun ya stand up. Yang menghasilkan paling baru 3 tahun. Gitu. Kalau belajar dari dia, saya direhab. Sekarang bilangnya udah kok jangan kabur. Rizko, sebagai komika, menurut lo lucuan siapa? Regen atau Ernest? Regen lah. Regen atau Panji? Regen, lucu mah. Panji mah public speakingnya aja bagus. Kamera rolling. Kamera rolling ya. Audio roll. Udah mas. Udah rolling. 5, 4, 3, 2, 1, action. Hai, gua Rispo dan gua akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sebutkan 3 kata tentang diri lu. Ganteng. Keren. Lucu aja. Lucu. Sering main film dan jago stand up, lu lebih seneng dikenal sebagai aktor atau komika? Gue lebih seneng dikenal sebagai entertainment aja. Jadi bisa apapun itu yang menghasilkan. Job lu pernah di cancel karena alasan sepele nggak? Pernah. Alasannya sepele, cuma gara-gara positif. Udah. Nggak sepele sih itu. Nah. Pernah ngalamin dapat penonton yang nggak asik nggak? Nggak pernah, karena sebagai penghibur tidak pernah boleh punya alasan kesalahan ada di penonton gitu. Kalau kita nggak menghibur berarti emang salahnya ada di kita. Keren kan? Rispo, lu pinter stand up karena belajar dari Viko ya? Tentu tidak. Kalau belajar dari dia, saya direhab. Apa trik lu ketika lupa materi stand up? Ketika lupa materi stand up itu kalau di teknik stand up ada yang namanya bomb slide. Bomb slide itu adalah peluru yang kita siapin buat kalau kita ngeblank, kalau lupa gitu. Dan bomb slide itu macam-macam, bisa riffing, bisa ada materi backupan gitu. Kalau cuma punya kesempatan menolong 1 orang, siapa yang mau lu tolong? Regen, Hibzi, apa Viko? Waduh. Viko. Adek bro. Yang kayak Regen mah banyak, bisa marah-marah doang. Menurut lu, apa itu ghosting? Gua ini bingung. Ghosting tuh kayak, ya bahasa Inggris lah nih. Di ghosting gitu, berarti pokoknya lu lagi ngapain terus lu di ghosting gitu. Intinya gua mau nggak tahu nih, apa ya, ghosting gitu loh pokoknya. Hantu, dihantuin, ghost kan hantu, ayo ting gitu. Ayu penting berarti, dah gitulah. Ngerti bro. Rispo, emang beneran lu punya penyakit lompat umur? Waduh, ini pasti pendengar podcast nih yang nanya nih. Jadi gue pernah bilang di podcast kalau gue ada penyakit yang memalukan gitu. Gue udah sedih, terus emang apa po, kata Regen. Ini umur gue suka berubah-berubah. Iya gitu. Itu jadi, ya gue malu sih emang, kadang umur gue 30, kadang nanti bisa 25 gitu. Dan ini beneran. Malu saya. Iya. Rispo, apa alasan lu sampai punya kartu ATM dari bank berbeda? Ada isinya semua. Ya, jadi gue punya 10 kartu ATM dari bank berbeda gitu. Tapi pada nggak ada isinya. Buat kalau dapat job corporate dari bank ini, saya adalah pemakai bank ini. Dari bank ini, saya pemakai bank ini. Tapi saya cintanya sama Bank Mega. Apa kenakalan waktu kecil lu yang nggak masuk akal? Kecil apa sedang nih ya berarti ya? SMP gue pernah nggak masuk akal itu. Jadi gue dulu punya guru bahasa Indonesia namanya Pak Endang. Gue kunciin di ruang BP gitu. Jadi dia lagi masuk ke ruang BP gitu kan, gue lewat, kuncinya nyantel di luar. Gue kunci, terus gue masuk kelas, jam pelajaran dia, terus anak-anak pandang mana? Kayaknya nggak masuk, kata gue. Aduh, pandang, maaf pandang.
Sering nyolong duit nyokap berapa nominal terbesar yang pernah lu ambil? Ya gue pernah dulu zaman masih kecil tuh ngambilin duit nyokap ya. Nominal paling besar itu pernah 100.000 bahkan gue. Yang gambarnya masih ya itulah. Pernah 100.000 dan itu gue ambil gue kasih pengamen gitu. Ya gue nggak tahu, kirain sama aja 1.000 2.000 dulu belum tahu. Iya nggak balik lagi, udah berhenti jadi pengamen, udah cukup buat modal hidup. Sempat dilarang jadi komika sama bokap, apa yang mau lu sampein ke bokap sekarang? Papa, ngerasain kan hasilnya? Ya lumayan nih, suka kadang pegel lah apalah, beli obat inilah obat itu. Tuh, enggak, bokap gua kan darah tinggi apa gitu ya. Sekarang beli obat itu, obat pakai uang hasil dari yang dia nggak suka. Dikenal minderan, hal apa yang bikin lu pede open mic di depan penonton? Dulu awal-awal open mic itu emang gua malu banget gitu kan. Yang bikin pede tuh sebenarnya karena lingkungan, karena circle di stand up comedy Indonesia nih asik-asik orangnya gitu, nongkrong juga enak, ngobrol, diajak ngobrol, jadinya pede gitu. Terus aja nih soundman ya. jadinya pede gitu. Jadi ya sebenarnya yang bikin pede tuh karena jam terbang aja sebenarnya gitu. Sejujurnya lu sama Viko lucuan siapa? Bisa dicek dari jobnya aja ya. Enggak. Kalau Viko lucu itu waktu kompetisi itu dia lucu banget gitu, tapi itu bukan diri dia yang sebenarnya gitu. Makanya dia selesai kompetisi tuh nggak absurd lagi gitu. Sekarang kayaknya sih lucuan gua ya. Wow. Nggak pakai narkoba lagi gua. Tips jadi komika sukses kayak lo. Mohon maaf nih, apa emang benar udah sukses saya? Amin. Ya intinya gue masih eksis di stand up di mana-mana sampai sekarang. Itu semua tipsnya adalah kita bersyukur. Keren ya gue ya. Jamaah. Enggak, tipsnya adalah ikhlas kalau gue. Prinsip gue tuh ikhlas. Jadi kita ngelakuin apapun, kita ikhlas gitu. Apa yang kita suka kita lakuin. Emang hasilnya nggak sekarang. Gue kan udah total 10 tahun ya stand up. Yang menghasilkan paling baru 3 tahun. Gitu. Iya, jadi ikhlas, yakin aja. Yo bisa gitu. Kapan titik terendah dalam hidup lu? Belum lama nih gue nih. Gue sempat sedih banget, agak gimana gitu, emosional banget pas waktu itu adek gue ketangkep gitu, narkoba gitu. Gue nggak bisa terima aja gitu nggak siap gitu ngelihat adek sendiri press release, banyak wartawan, terus pakai baju oranye gitu, ya kan gue, kenapa Viko jadi The Jack kata gue. Gitu. Kenakalan apa yang pernah lu lakuin bareng Viko? Kenakalan yang pernah gue lakuin bareng Viko itu adalah gue pernah, ini nakal buat gue ya karena masih SD, diem-diem ngerokok gitu. Ngumpet-ngumpet ngerokok gitu. Viko gue yang ngajarin, awalnya gue lagi ngerokok, wah ketahuan Viko, gue bilangin papa lu, kok ini enak rasa susu kata gue. Terus dia ngerokok gitu, jadi kan dia nggak ngadu ke bokap ya. Gara-gara itu mungkin dia sekarang jadi, gue jadi nggak enak. Dapat julukan pelopor hoax oleh Viko. Hoax terbesar apa yang pernah lu sebarkan? Hoax terbesar yang pernah gue sebarkan ini, tapi gue ini sebenarnya parah nih dulu. Jadi gue punya nenek gitu, nenek gue punya anak gitu. Anaknya nenek gue itu kan sepupu, adik kakak sama nyokap gue gitu. Gue lagi main ke rumah nenek gue gitu. Terus makan apa pulang sekolah mampir, gue pulang ke rumah gitu ya kan. Terus gue bilang ke nyokap gue, "Mah, Tante Luli stroke." Gitu. Gue bercanda gue padahal nyokap gue. Terus nelponin saudara-saudara. Kenapa kok bisa gitu. Terus pada datang ke rumah nenek gue. Ada apa ya? Ternyata enggak, itu gue aneh gue dulu. Yang parah ya itu tuh yang gue pernah ceritain tuh, gue nyebar hoax Viko pindah agama. Kalau harus memutar waktu, apa yang lu mau lakuin sebelum kejadian penangkapan Viko? Yang mau gue
kalau waktu harus diputar sebelum Piko ketangkep, gue mau ngapain ya? Ya paling kalau gue tahu dia make lagi gitu, gue bakal nasihatin gitu gue. Jangan kok, udah kok nanti ketangkep gitu. Iya paling gitu gue. Udah jangan kok gitu, mana sini gitu barangnya. Buang gitu. Ya paling gue cuma bisa udah jangan gitu doang, gue nggak bisa ya kakak gitu paling nasihatin segimana sih gitu, paling cuma bilang jangan doang. Kalau sekarang mau bilang jangan udah di dalam, sekarang bilangnya udah kok jangan kabur. Jalanin dulu proses. Rizko, sebagai komika, menurut lo lucuan siapa? Diki Diki atau Indra Jegel? Indra Jegel. Indra Jegel atau Arafah? Indra Jegel. Indra Jegel atau Aci Resti? Indra Jegel. Indra Jegel atau Aco? Indra Jegel. Indra Jegel atau Viko? Indra Jegel. Temen pak itu. Nggak benar kalau pilihan itu Indra Jegel lucu. Indra Jegel atau Rigen? Rigen. Rigen lucu Gen. Rigen atau Uus? Rigen. Rigen atau Hifzi? Rigen. Hibji. Rigen. Rigen. Rigen atau Ari Kritik? Rigen Kriting. Rigen. Rigen. Rigen atau Ernest? Rigen lah. Rigen atau Panji? Rigen lucu mah. Panji mah public speakingnya aja bagus. Rigen atau Raditya Dika? Rigen masih Rigen lah. Terakhir, Rigen apa Rizko? Beda nih. Kadang di sini lucuan gua, di situ lucuan dia. Rigen apa Rizko? Rigen aja. Tidak layak memuji diri sendiri kan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Itu dia tadi adalah jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan ke gua. Dan jangan lupa saksikan terus Yakin Tahu hanya di channel YouTube-nya Trans7. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel gua Ananta Rispo.